Kakak Tias pada IMPA minggu ini. Nah adik-adik, kali ini walaupun kita tetap IMPA online, kakak harap adik-adik tetap semangat ya di rumah. Nah sebelum kita memulai IMPA pada kali ini, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami semua, dan ya Tuhan, kami juga berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan hingga detik ini. Dan ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mau menyertai kami semua dalam IMPA hari ini. Berkati IMPA ini ya Tuhan dari awal hingga akhir, dan berkatilah juga kami semua supaya apa yang akan Kakak Layan ajari dapat kami terapi dan dapat kami pahami dengan baik. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa ikut IMPA online kali ini. Berkatilah mereka semua agar minggu depan mereka dapat bergabung kembali dan mengikuti IMPA online. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, temani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, temani dan cemerlang. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Friska di Badai PPA hari ini. Dan hari ini Kakak Friska yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk kesehatan, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, jika adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dari kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selamat pagi adik-adik. Kakak punya apa ya ini? Ya, ada yang tahu ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar dan cahaya lilin. Yang di atas gambar garam dan yang di bawah gambar lilin. Lilin ini adalah terang atau cahaya. Nah adik-adik ada yang tahu nggak kenapa kakak tadi nunjukin gambar garam dan gambar lilin? Jadi adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16, dan pembacaan kita hari ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit yang mau mengajak orang percaya untuk memiliki kehidupan yang menjadi berkat dengan belajar menjadi garam dan terang dunia. Nah adik-adik, garam digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai simbol untuk kehidupan orang percaya. Garam digunakan oleh Tuhan Yesus karena garam memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu antara lain yang pertama, garam dapat mencegah kebusukan. Garam merupakan zat yang kuat sehingga dapat membersihkan, menyucikan, bahkan bisa jadi antibiotik untuk menyembuhkan sakit. Yang ketiga, garam dapat memberikan rasa asin tanpa terlihat, dan yang keempat, garam dapat mempengaruhi rasa sekitarnya. Garam bisa memberikan rasa asin tanpa terlihat dan dapat terasa jika dirasakan. Adik-adik, garam juga tidak dapat berfungsi maksimal jika garam ini berkumpul dengan garam yang lain. Garam yang berkumpul justru tidak dapat memberikan rasa yang enak, melainkan justru memberikan rasa yang asin yang berlebihan. Di sisi lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa garam akan menjadi tidak bermanfaat jika telah menjadi tawar. Bisakah garam menjadi tawar? Bisakah garam tidak mempunyai rasa lagi? Nah adik-adik, ternyata garam itu bisa loh tawar. Garam yang tawar merupakan garam yang tidak murni, yang telah dicampurkan oleh zat yang kotor. Bahkan garam yang telah rusak dapat dibuang dan diinjak orang. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya untuk hadir menjadi garam bagi sesamanya. Orang percaya meskipun di tengah penderitaan dan meskipun tidak terlihat, harus mampu dan tetap memberi rasa kebaikan bagi sesama. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya menggunakan garam sebagai simbol pengajaran, tetapi juga menggunakan terang sebagai simbol yang harus tampak di dalam kehidupan nyata setiap orang percaya. Terang memberi manfaat untuk memberi cahaya di tengah kegelapan, sehingga dapat memberi petunjuk dan arah. Setiap orang percaya harus mau menjadi terang yang dapat menerangi semua orang, sehingga terang itu tidak boleh tersembunyi, agar kehadirannya bermanfaat. Tuhan Yesus mengibaratkan dengan kota yang berada di atas gunung yang tidak tersembunyi. Begitu juga dengan terang tidak boleh tersembunyi. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa setiap terang harus ditempatkan di tempat yang benar. Sebagaimana terang harus diletakkan di atas kaki Dian, sehingga pelita yang nyata itu dapat menerangi semua orang. Adik-adik, belajar dari garam dan terang, maka kita semua diingatkan akan beberapa hal. Yang pertama,
Garam dapat mencegah kebusukan, karena itu setiap orang percaya harus berani dan hadir memberi pengaruh terhadap kebenaran firman Tuhan sehingga dapat mencegah kebusukan hidup. Kebusukan hidup yang dimaksud di sini adalah perilaku dosa. Yang kedua, garam merupakan zat yang kuat sehingga dapat membersihkan, menyucikan, bahkan bisa jadi antibiotik. Begitu juga kehidupan orang percaya harus bisa menyucikan dan membersihkan lingkungan kotor yang ada di sekitar dengan tetap konsisten melakukan perbuatan baik. Dan yang ketiga, garam dapat memberi rasa tanpa terlihat. Begitu juga dengan orang percaya harus mampu menjadi garam yang tanpa terlihat tetapi kehadirannya membawa berkat bagi sesama. Yang keempat yaitu garam tidak akan berguna dengan baik jika berkumpul dengan garam lainnya, tetapi ia akan sangat berguna jika dilarutkan. Begitu juga kehidupan orang percaya yang sangat terasa kehadirannya jika ia berada di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan untuk hidup dalam Kristus. Dan yang kelima ialah terang memberi manfaat untuk dapat memberi cahaya di tengah kegelapan sehingga dapat memberi petunjuk atau arah. Adik-adik, menjadi garam artinya orang percaya harus mampu memberi rasa dan menjadi berkat meskipun tidak terlihat. Sedangkan menjadi terang artinya kehidupan orang percaya harus siap dilihat oleh orang banyak dengan menjadi teladan nyata melalui setiap perkataan dan perilaku yang dilakukannya. Adik-adik, kita juga diingatkan bahwa kita harus mampu memberi rasa dan menjadi berkat meski tidak terlihat. Adik-adik harus senantiasa mampu membersihkan, menyucikan, dan memberikan rasa kebaikan firman Tuhan di dalam kehidupan semua orang. Adik-adik harus siap dilihat untuk menjadi petunjuk dan kehidupan yang benar bagi setiap orang yang ada di sekitarnya melalui setiap perkataan, perilaku yang dilakukan adik-adik semua. Sudahkah adik-adik menjadi garam dan terang dunia? Mari kita mulai dari hal sederhana dengan berani memberikan petunjuk arah kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya, adik-adik dapat menegur teman yang salah, berani melarai teman yang berantem, menghibur teman yang sedih. Adik-adik juga dapat menjadikan contoh yang baik untuk teman-teman atau orang-orang di sekitar adik-adik. Jadi adik-adik harus baik dan masih banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Dan adik-adik juga harus terus meneruskan rasa kebaikan Allah kepada semua orang. Untuk adik-adik semua, selamat berjuang untuk selalu berani menjadi garam dan terang yang senantiasa memberikan pengaruh kebaikan firman Allah dimanapun adik-adik berada. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun kau berada, ku menggenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu setiap harinya kepada kami Tuhan.
Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau selalu memberikan kami kesehatan setiap harinya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau selalu menjaga kedua orang tua kami, Tuhan. Engkau selalu tutup bungkus mereka dimanapun mereka berada, Tuhan. Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, penyakit, ataupun hal-hal buruk dari mereka, Tuhan. Engkau selalu menjaga mereka ya Tuhan. Engkau selalu memberikan mereka kebahagiaan, kesehatan, dan berkat-Mu kepada mereka, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga selalu menjaga dan memberikan berkat-Mu kepada rakyat-rakyat miskin, kepada janda dan orang-orang yang sakit, Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjaga mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, penyakit, ataupun hal-hal buruk yang akan mendekati mereka, Tuhan. Engkau jauhkan itu semua, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau cepat pulihkan bangsa dan negara ini, Tuhan. Jauhkan bangsa dan negara ini dari virus-virus yang sedang membahayakan negara ini, Tuhan. Untuk kepemerintahan, kiranya pemerintah dapat melakukannya dengan bijak, Tuhan. Jauhkan negara dan bangsa ini dari korupsi-korupsi, Tuhan. Tuhan, kiranya juga kami juga berdoa, Tuhan, dan memohon untuk gereja-gereja-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pelayan-pelayan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan penatua-penatuanya, Tuhan. Engkau selalu memberkati mereka, Tuhan. Buatlah pelayanan mereka supaya dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Beri Padanya. Oke adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa Gembala kami yang baik, terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu yang tidak ada habisnya. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Fatia akan ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, kita telah selesai membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah berada di penghujung IMPA. Kakak berpesan kepada adik-adik untuk selalu menjadi garam dan terang dunia. Dan kakak juga berharap adik-adik semua yang ada di rumah selalu menjaga kesehatan, dan apabila adik-adik ingin keluar rumah, adik-adik selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga kesehatan kami. Engkau selalu menjauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit, ataupun hal-hal buruk yang akan mendekati kami Tuhan. Selalu tutup bungkus kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang IMPA-nya sudah selesai. Terima kasih adik-adik karena telah menyaksikan IMPA ini dari awal hingga akhir. Kakak harap adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Bye-bye.